Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhani Ahmad R, NIM 2404045024, dan di sebelah saya ada rekam saya. Perkenalkan, nama saya Nur Fitra Samsir dengan NIM 240404502044. Kami dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Baik, di sini kami akan melakukan sedikit wawancara mengenai 3 materi, yaitu materi pertama mengenai konsep negara hukum, kedua ada hak asasi manusia, ketiga ada demokrasi. Baik, di sini saya akan memberikan sedikit pertanyaan mengenai konsep negara hukum. Pertama, apa sih yang dimaksud dengan negara hukum? Negara hukum adalah suatu sistem pemerintahan yang berdasarkan pada hukum, di mana semua aktivitas, pemerintahan dan kegiatan warga negara diatur dan dibatasi oleh hukum yang berlaku. Suatu negara yang menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan semata. Dalam negara hukum, semua lembaga negara dan warga negara harus tunduk pada hukum yang berlaku. Nah, pertanyaan kedua saya, apa saja sih ciri-ciri dari negara hukum? Ciri-ciri negara hukum ada 5, yaitu pertama, kedaulatan hukum. Hukum di atas segalanya, tidak ada kekuasaan di atas hukum. 2, kesetaraan di depan hukum. Warga negara memiliki kesempatan yang sama di depan hukum. Yang ketiga, pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dipisahkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Yang keempat, hak dan kebebasan warga negara. Negara mengakui dan melindungi hak-hak dasar warga negara seperti kebebasan berbicara, beragama, dan berpendapat. Yang kelima, pengawasan dan hak utilitas kekuasaan negara diawasi dengan bertanggung jawab kepada rakyat. Yang ketiga, pertanyaan saya, mengapa negara hukum itu penting bagi masyarakat? Ya, yang pertama, melindungi hak-hak warga negara. Negara hukum menjamin hak-hak dasar warga negara seperti kebebasan berbicara, beragama, dan berpendapat. Yang kedua, mengatur keadilan hukum yang adil dan tidak diskriminatif, memastikan keadilan bagi semua warga negara. Yang ketiga, meningkatkan keamanan negara hukum, memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang keempat, mengurangi korupsi dan pengawasan dan akuntabilitas, minimal dan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang kelima, meningkatkan kualitas hidup negara hukum, memastikan akses dan pendidikan, kesehatan, dan layanan publik yang baik. Yang keenam, mempromosikan demokrasi. Negara hukum memperkuat demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Yang keenam, menghormati hak asasi manusia. Negara hukum melindungi hak manusia dan mencegah penyelenggaraan hak-hak manusia. Baik, itulah wawancara mengenai materi pertama kita, yaitu konsep negara hukum. Selanjutnya kita beralih ke wawancara kedua mengenai hak asasi manusia. Baik, saya akan melakukan wawancara yang kedua, materinya yaitu hak asasi manusia. Apa sih yang dimaksud dengan hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. HAM merupakan bagian integral dari hak-hak yang melekat pada diri manusia dan diakui secara universal. Nah, menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, HAM didefinisikan sebagai seperangkat hak yang secara kodrat melekati pada diri manusia yang tidak dapat dicabut oleh siapapun dan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Nah, apa sih ciri-ciri hak asasi manusia? Nah, pertama ada universitas, maksudnya berlaku bagi semua manusia tanpa memandang ras, agama, kelamin,
dan etnis atau status sosial. Kedua, ada tidak dapat dicabut, maksudnya HAM tidak dapat dicabut atau dicabut oleh siapapun. Ketiga, tidak dapat dibagi, maksudnya HAM merupakan hak yang utuh dan tidak dapat dibagi-bagi. Keempat, ada mengikat semua pihak, artinya HAM mengikat semua pihak termasuk negara, masyarakat, dan individu. Kelima, ada bersifat absolut, artinya HAM tidak dapat dikurangi atau dibatasi kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur oleh hukum. Apa sih jenis-jenis hak asasi manusia? Nah, jenis-jenis hak asasi manusia, pertama ada hak sipil dan politik, terdiri dari hak hidup, hak kebebasan, hak keadilan, dan beberapa partisipasi dalam pemerintahan. Kemudian ada hak berbicara dan berekspresi. Kedua, ada hak ekonomi, sosial, dan budaya, terdiri dari hak kerja, hak pendidikan, hak kesehatan, hak perumahan, hak kebudayaan, dan hak kolektif, terdiri dari hak masyarakat, hak adat, hak lingkungan hidup, hak keamanan, dan ketertiban. Baik, mungkin itu saja. Ada pertanyaan lagi? Apa sih prinsip-prinsip hak asasi manusia? Yang pertama itu ada kesetaraan dan non-diskriminasi. Kedua, ada kebebasan dan otonomi. Ketiga, keadilan dan kesetaraan. Keempat, penghormatan dan perlindungan. Kelima, partisipasi dan transparansi. Apa pelanggarannya itu hak asasi manusia? Pertama, ada diskriminasi. Kedua, penindasan. Ketiga, kekerasan. Keempat, penahanan sewenang-wenang. Dan terakhir ada penghilangan nyawa. Ya, apa upaya-upaya hak asasi manusia? Upaya perlindungan hak asasi manusia, pertama, pendidikan dan kesadaran. Kedua, advokasi dan kampanye. Ketiga, pengawasan dan pemantauan. Keempat, ada penegakan hukum. Kelima, kerjasama internasional. Nah, dalam rangka mempromosikan dan melindungi HAM, perlu dilakukan upaya-upaya yang sistematis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dan menghormati HAM sebagai bagian integral dari kehidupan manusia. Dan bagaimana cara melindungi hak asasi manusia? Melindungi hak asasi manusia memerlukan upaya kolektif dari individu, masyarakat, organisasi, dan pemerintah. Nah, ada beberapa cara untuk melindunginya, yaitu pertama, individu. Individu terdiri dari pendidikan dan kesadaran, memahami dan menghormati HAM. Kedua, ada menghormati hak orang lain dan mengakui dan menghormati hak-hak orang lain. Ketiga, ada mengadvokasi, mendukung dan memperjuangkan hak-hak orang lain. Keempat, melaporkan pelanggaran. Nah, melaporkan pelanggaran HAM kepada otoritas yang berwenang. Kemudian ada 5, mengikuti organisasi HAM, bergabung dengan organisasi yang memperjuangkan HAM. Nah, kemudian ada masyarakat. Pertama, yaitu membangun kesadaran komunitas, meningkatkan kesadaran dan pemahaman HAM di komunitas. Kedua, ada mengembangkan program pendidikan, membuat program pendidikan HAM untuk anak-anak dan dewasa. Kemudian ada mengorganisir kampanye untuk mempromosikan HAM. Keempat, ada membentuk lembaga perlindungan, membentuk lembaga perlindungan HAM di tingkat lokal. Kelima, ada mengadvokasi kebijakan, yaitu mengadvokasi kebijakan yang mendukung HAM. Nah, kemudian ada organisasi. Pertama, mengadvokasi kebijakan yang mendukung HAM. Kedua, mengembangkan program perlindungan dengan cara membuat program perlindungan HAM. Ketiga, ada memberikan bantuan hukum, yaitu dengan cara menyediakan bantuan hukum untuk korban pelanggaran HAM. Keempat, ada mengkondus penelitian, yaitu melakukan penelitian tentang pelanggaran HAM. Kelima, mengembangkan kerjasama, yaitu mengembangkan kerjasama dengan organisasi lain. Nah, kemudian ada pemerintahan. Pertama, yaitu mengembangkan kebijakan, maksudnya mengembangkan kebijakan yang mendukung HAM.
Kedua, ada mengimplementasikan konvensi, yaitu mengimplementasikan konvensi internasional tentang HAM. Kemudian ada 3, membentuk lembaga perlindungan. Nah, membentuk lembaga perlindungan HAM. Keempat, ada memberikan bantuan hukum dengan cara menyediakan bantuan hukum untuk korban pelanggaran HAM. Kelima, ada mengawasi dan memantau, yaitu mengawasi dan memantau pelanggaran HAM. Nah, kemudian ada internasional. Pertama, mengikuti konvensi internasional tentang HAM. Kedua, mengembangkan kerjasama dengan organisasi internasional. Lumayan banyak. Kemudian ada 3, mengadvokasi kebijakan, yaitu mengadvokasi kebijakan yang mendukung HAM. Nah, kemudian memberikan bantuan, yaitu menyediakan bantuan untuk korban pelanggaran HAM seperti yang saya ucapkan tadi. Kemudian ada melakukan penelitian tentang pelanggaran HAM. Mungkin dengan bekerja sama kita dapat melindungi dan mempromosikan HAM untuk semua orang dan untuk kita sendiri. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya materi ketiga yaitu mengenai demokrasi. Nah, pertanyaan pertama saya, apa sih yang dimaksud dengan demokrasi? Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat untuk membuat keputusan penting, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sistem ini memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, baik melalui pemilihan umum maupun perwakilan. Demokrasi juga diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam sistem demokrasi terdapat beberapa prinsip yang menjadi landasannya, antara lain yaitu pertama, kedaulatan rakyat, kekuasaan berada di tangan rakyat. Kedua, keadilan dan kesetaraan, semua warga negara memiliki hak yang sama. Yang ketiga, kebebasan rakyat, memiliki kebebasan untuk berbicara, berpendapat, dan beragama. Yang ketiga, pengawasan dan akuntabilitas, pemerintahan bertanggung jawab kepada rakyat. Yang ketiga, demokrasi dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain. Apa sih jenis-jenisnya itu? Nah, demokrasi langsung, rakyat membuat keputusan secara langsung. Yang kedua, demokrasi tidak langsung, rakyat memilih perwakilan untuk membuat keputusan. Yang ketiga, demokrasi liberal, sistem demokrasi yang menegakkan kebebasan individu. Yang ketiga, demokrasi sosial, sistem demokrasi yang menegakkan keadilan sosial dan ekonomi. Nah, mengapa demokrasi sangat penting bagi masyarakat? Nah, demokrasi sangat penting bagi masyarakat karena ada beberapa alasan, yaitu alasan utama yaitu 1, menghormati hak asasi manusia. Nah, demokrasi menjaga hak-hak dasar warga negara seperti kebebasan berbicara, beragama, dan berpendapat. Kedua, ada keadilan dan kesetaraan. Maksudnya, demokrasi memastikan semua warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam pengambilan keputusan dan akses ke sumber daya. Ketiga, ada pengawasan dan akuntabilitas, yaitu demokrasi memungkinkan masyarakat mengawasi dan menilai kinerja pemerintah. Keempat, ada perlindungan dari penindasan, yaitu demokrasi mencegah penindasan oleh pemerintahan atau kelompok berkuasa. Nah, kelima, ada promosi kreativitas dan inovasi. Maksudnya, demokrasi memungkinkan warga negara berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan mengembangkan ide-ide baru. Nah, apa saja sih manfaat sosial? Pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat, yaitu demokrasi membangun kesadaran masyarakat akan hak-hak dan tanggung jawabnya. Kedua, membangun kepercayaan, yaitu demokrasi membangun kepercayaan antara warga negara dan pemerintah. Ketiga, mengurangi konflik,
yaitu demokrasi menyelesaikan konflik secara damai melalui proses pengambilan keputusan. Nah, kemudian ada 4, yaitu meningkatkan kualitas hidup. Yang dimaksudnya, demokrasi memastikan akses ke pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang baik. Kelima, ada mempromosikan toleransi, yaitu demokrasi menghormati perbedaan, mempromosikan toleransi